Oke, kita sekarang akan membahas pengurangan yang dasar ya. Nah, jadi kita mulai dari yang satu digit dulu. Nah, kita mulai dari satu digit. Pengurangan satu digit, contoh 9 kurang 3. Nah, berarti kalau kalian masih belum bisa, berarti tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dikurangi 3, berarti kita coret sebanyak 3, 1, 2, 3. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 6 gitu. Sekarang 8 dikurangi 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikurangi 2. Nah, sorry, lebihan. Kurangi 2, sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, nanti kalian bisa latihan-latihan sendiri tuh untuk yang satu digit. Nah, misal apapun yang dikurangi dengan 0 hasilnya tetap ya. 7 kurang 0 juga 7 gitu. Nah, sekarang kita coba untuk yang 2 digit. Nah, untuk yang 2 digit itu kan mulai dari 10, 11 dan seterusnya. Nah, berarti dari sini kakak contohin lah ya. Misalkan 85 ya. 85 dikurangi 12. Nah, contoh yang pertama 85 kurang 12. Nah, kita buat susun nih, kita susun. Jadinya 85, 12-nya di bawah. Ingat harus sejajar posisinya. Tanda kurang. 5 dikurangi 2 berapa? 3. 8 kurang 1 berapa? 7. Jawabannya adalah 7, 3. Gitu. Nah, contoh lagi misalkan 99 dikurangi 75. Misalkan berarti 99 sama 75. Ya, kurangi. 9 kurang 5, 4. 9 kurang 7, 2. Jadi jawabannya 24. Nah, gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan pengurangannya itu maksudnya yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Tuh, kita contohin misalkan 37 dikurangi 28. Misalkan kayak gini. Berarti kan 37 dikurangi 28. Nah, kita kurangi nih. 7 kurang 8 itu kan logikanya 7 ini lebih kecil dari 8. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya bisa kita kurangi? Nah, jadi kita pinjamin nih dari angka sebelahnya ya. Jadi kan ini 7 ya. Ketika kita pinjam angkanya, ngambil satu angka dari sini, maka itu akan berubah jadi 10. Nah, karena angka 3 diambil 1, dia dipinjam 1 oleh 7, sisanya tinggal 2 ya kan. Sedangkan ini jadinya berapa? Bukan 7 lagi, tapi 10 tambah 7. Berapa 10 tambah 7? Itu 17. Berarti udah bukan 7 lagi, tinggal 17 dikurangi 8. 17 kurang 8 itu berapa? 9, ya kan? Nah, 9, 2 kurang 2, 0. Berarti jawabannya 9, gitu. Contoh lagi, biar lebih paham. Misalkan 81 dikurangi 35, ya. Dikurangi 35. 1 kurang 5 ini kan satunya lebih kecil daripada 5. Nah, kita pinjamin dulu dia. Kita pinjam 1 dari sini, jadinya 10. Ini jadinya 7. Ini jadinya bukan 1 lagi, tapi 11. Karena 10 tambah 1. 11 kurang 5, 6. Ya. 7 kurang 3, 4. Gitu. Biar lebih paham lagi, saya kasih contoh nih. Misalkan 88 ya dikurangi 39 ya. Jadi selain kalian harus hafalin itu, harus bisa itu, pokoknya udah bisa itu pengurangan yang angkanya dari 1 sampai
19 lah gitu. Jadi 19 kurang ini, 18 kurang ini gitu. Jadi angka yang dipakai 1 sampai 19 itu udah maksimal gitu. Baru kalian enak menggunakan ini. Jadi pengurangan apa namanya? Yang kalian harus hafalin itu ya pengurangan dengan angka 1 sampai angka 19 lah gitu. Nah, sekarang kita kurangi nih. 8 kurang 9 nggak bisa. Berarti kita pinjemin nih, ya kan? Kita pinjemin. Ini diambil 1 jadinya 7. Ini berubah jadi berapa? Jadinya 10 tambah 8 kan? Karena diambil 1. Jadinya 18. 18 kurang 9 ya 9. 7 kurang 3 4. Nah, misalkan kalian berpikir, kok bisa ini jadi 10 kan minjamnya 1. Oke. Kalau misalkan kalian masih bingung, jadi ingat, kenapa dia bisa jadi 10? Logikanya gini. 88 ya. 88 itu kan ada puluhan dan satuan. Ada 80 dan 8. Nah, kakak kan mau minjem satu bagian dari sini. Berarti jadinya 70 tambah 10 tambah 8. Nah, makanya yang ketika ngambil cuma 1 berubah jadi 10. Nah, 10 tambah 8 jadinya 70 tambah 18 gitu. Makanya ini ada 7 sama 18 gitu. Nolnya karena ini bilangan puluhan jadi nolnya nggak perlu tulis gitu. Nah, satu lagi deh contohnya. Kita kasih contoh lagi, misalkan 35 dikurangi 19, misalkan kita kurangi 5 kurang 9 kan nggak bisa nih, kita pinjemin 1 kan. Nah, kita pinjemin 1 dari sini nih jadi 2, satunya jadi 10, 10 tambah 5 ini jadinya 15. 15 kurang 9 berapa? 15 kurang 9 ini pokoknya pengurangan bilangan belasan itu kalian harus hafalin ya. 15 kurang 9 itu adalah 6, ya kan? 2 kurang 1 1. Jadi jawabannya 16 gitu. Nah, sekarang coba kita bahas yang campurannya ya. Jadi ada 1 digit, 2 digit dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang campurannya. Misalkan ada bilangan 3 digit, 813 kurang 12 kurang 6. Misalkan kayak gini. Berarti kita bisa kerjakan satu-satu dulu. 813 dikurangi 12. Ya. 3 kurang 2, 1 kurang 1, 0, ini 8. Nah, dikurangi 6. Nah, sekarang berarti 801 ini dikurangi 6. Kurangi 6, ya. Nah, sekarang kita lihat 1 dikurangi 6, 1 dikurangi 6 itu kan nggak bisa, tapi minjam di sebelahnya. Tapi masalahnya yang di sebelahnya ini 0, nggak ada angka lagi. Nah, berarti kita pinjam lagi angka di sebelah sini, ya. Kita pinjam satunya, berarti ini jadi 7, kita pinjam 1 kan, kita kasih taruh dia di sini jadi 10, ya kan? Nah, berarti udah ada angka 10 di sini, ya kan? Udah ada 10 gitu. Nah, 1 kurang 6 masih belum ada kan? Belum bisa kan? Nah, belum bisa, kita pinjam lagi dari 0 yang udah diubah kan, sekarang bukan 0 lagi, 0 udah diubah jadi 10. Berarti kita pinjam 1 ini jadi 10. Intinya setiap minjam jadi 10 ya. Jadi ini bukan 10 lagi tapi jadi 9. 10 kurang 6 berapa? 10 kurang 6 4. Ini jadi 9, ini jadi 7 gitu. Nah, kita contohin lagi deh. Biar lebih paham gitu. Misalkan kakak punya soal 3000, nih misalkan 30.024 gitu kan, dikurangi 520, jangan pakai ya 5208 lah gitu ya. Nah, kita kurangi 8 kurang 4 berapa? 8 kurang 4 kan nggak bisa nih karena kekecilan, kita pinjam. Ini sisanya 1, ini jadi 10. 10 tambah 4 kan ini 14. 14 kurang 8 6, ya kan?
1 kurang 0, 1. Nah, 0 dikurangi 2 kan nggak bisa, dia harus minjam ke sini, ya kan? Tapi ini nggak ada angka di sini, 0 juga, berarti pinjam ke sini. Nah, pinjam ke sini, ini berubah jadi 2, ini jadi 10, karena yang minjam itu sebelah sini. Nah, kan ini yang angka 0 yang ini butuh pinjaman juga, berarti dia minjam dari 10, ini berubah jadi 9, ini jadi 10. 10 kurang 2 jadi 8, ya. 9 kurang 5 jadi 4, ini jadi 2, berarti 24.816. Contoh lagi, misalkan 105 dikurangi 97, ya. Kita kurangi 5 kurang 7 kan nggak bisa, berarti minjam ke 0, tapi 0 nggak ada. 0 ini udah nggak bisa minjam lagi, pinjam ke sini. Ini dipinjam, sisanya 0 kan, ini berubah jadi 10. Nah, kan 5 ini butuh minjam ke 0 tadi, sekarang dia nilainya 10, berarti kita kasih dia pinjam 10, jadinya di sini 9. Kita kasih pinjam 1, ya. 1 kali pinjamannya jadi 10. 10 tambah 5 kan 15, ya kan? 15 kurang 7, 8. Nah, ini 9 kurang 9, 0. Gitu. Jadi, kalau 0 nggak usah ditulis. Jadi, jawabannya 8. Atau lagi, misalkan 1001, ya, dikurangi 23, misalkan. 1 kurang 3, satunya nggak bisa, pinjam ke 0, 0-nya nggak bisa, pinjam ke 0 lagi nggak bisa, pinjam ke sini, ya kan? Berarti ini jadi 0, ya kan? Ini jadi 10. 0 ini butuh pinjaman kan? 0 ini butuh pinjaman. Ini jadi 9 karena dipinjam 1 jadi 10. Nah, si 1 butuh pinjaman, ya kan? Berarti ini akan jadi 10, ini pinjam jadi 9. 10 tambah 1 11. 11 kurang 3 berapa? 11 kurang 3 adalah 8. 9 kurang 2 berapa? 9 kurang 2 7. Nah, ini kan sisanya nggak ada lagi yang dikurangi, berarti turun 9. 0 nggak turun, karena kalau 0 udah nggak perlu ditulis. Contoh, 2025 dikurangi 87, misalkan lagi, ya. Berarti 5 kurang 7 kan nggak bisa nih, berarti pinjam ke sini dulu, kan? Pinjam ke sini, ini jadi 1, ini jadi 10. Ini jadinya 15, karena 10 tambah 5. 15 kurang 7, 8. 1 kurang 8, nggak bisa, pinjam ke sini, 0-nya nggak ada, pinjam ke sini dulu. Ini jadi 1, ini jadi 10, ya kan? Nah, sekarang minjam, ini jadi 9, ini jadinya 10. 10 tambah 1, jadinya 11, ya kan? 11. 11 kurang 8 berapa? 3. Turun 9, turun 1, gitu. Oke, cukup, Kak.